eh, mengadaptasi atau menafsir ulang atau mengalih wahanakan atau apapun namanya ya, eh, bisa kita bisa kita maknai sebagai eh, laku atau tindakan atau perbuatan eh, membaca sesuatu dalam teks dengan lebih dalam ya. Kita bukan sekedar membaca teks sumber, saya maksudnya ya. Membaca lebih dalam artinya kita tidak bisa hanya seperti membaca sesuatu sekali jadi, tapi membaca lebih dalam. Artinya ada kualitas analisis di dalamnya. Membaca lebih dalam artinya menganalisis teks sumber itu sendiri. Lalu, dengan satu kepentingan tertentu atau agensi tertentu, ya, kita yang melakukan adaptasi tafsir ulang atau alih wahana itu membuat suatu versi baru dari teks sumber itu, teks yang kita baca itu. Membuat sebuah versi baru, mengubahnya, ya. Versi barunya seperti apa? Tergantung kemudian apa yang teman-teman lakukan. Apakah itu mengubah bentuknya saja, atau mengubah bentuk dan isinya saja, atau mengubah bentuk, isi, dan kemudian pesannya dan ideologinya. Jadi ada takaran, tergantung teman-teman takarannya seberapa mengubah itu. Terakhir, kemudian ada tujuannya. Kenapa kita melakukan adaptasi itu? Apa yang ingin disampaikan? Tentunya kemudian, kalau ketika melakukan adaptasi, misalnya nanti teman-teman ini dalam rangka teater El Nama ini ya, membuat monolog, mengadaptasi naskah apa eh, Gue Ama Tuhan itu, eh, apa tujuannya? Pasti ada satu tujuan tertentu yang ingin disampaikan. Misalnya tadi ada teman-teman beberapa yang ingin mengubah perspektif cerita Malin Kundang atau dongeng apapun yang yang di eh, teman-teman yang teman-teman mau tafsir ulang. Apa tujuan dari pengubahan itu? Apa tujuan dari perspektif yang digunakan brilian dengan mengambil istrinya sebagai pencerita? Tujuannya apa? Ya, itu pasti ada tujuan tertentu. Ada pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, ketika cerita ini diceritakan dari perspektif seorang perempuan, ceritanya akan menjadi berbeda. Dia tidak lagi patriarki, misalnya. Cerita itu tidak lagi patriarki, akan mengubah cerita itu. Jadi ada tujuan. Angelic misalnya mau mengubah mindset masyarakat tentang mitologi atau mengubah mindset masyarakat tentang kehidupan di masa sekarang dengan mengubah dongeng Malin Kundang. Ada tujuan. Itu ideologi penulis. Ya, apa yang ingin ku sampaikan lalu bahan itu. Itu. Dan tentu saja kemudian teman-teman ketika kita melakukan adaptasi atau tafsir ulang atau alih wahana, kita sedang bekerja rekreasi. Jadi bukan kreasi, tapi rekreasi. Membuat ulang, menciptakan ulang dari sesuatu yang sudah ada. Ya. Kemudian dari beberapa kecenderungan yang saya lihat, kemudian kerja rekreasi ini sebaiknya atau semestinya dilakukan dengan tanggung jawab intelektual dan etik. Jadi jangan sekedar cuma ngubah mau beraneh-aneh aja gitu. Bukan mau sekedar berbeda aja gitu. Kenapa aku mengubah ini? Karena pengen yang baru aja, biar beda. Enggak, enggak begitu gitu. Ya, ada tanggung jawab intelektual. Teman-teman harus melakukan itu dengan bertanggung jawab perubahan yang dilakukan. Makanya kemudian kerangka berpikirnya
harus dibangun gitu. Sehingga itu menjadi sebuah kerja rekreasi intelektual gitu. Bukan ngawur aja, sekedar beraneh-aneh gitu. Karena banyak kecenderungan kemudian sekedar ingin tampil beraneh-aneh tapi tidak ada konsepsi di belakangnya. Ya, kita bekerja dengan teks. Teater itu kan bekerja dengan teks ya. Ya, seniman itu ya eh, seniman teater itu ya sekaligus seorang intelektual gitu. Ya, maka bekerjalah dengan intelektualisme itu gitu. Jangan sekedar ngawur dan ya sekedar mau berbeda gitu. Tapi ada konsepsi. Jika seorang penulis memiliki ideologi atau konsepsi yang orisinal bagi dirinya sendiri, sesuatu yang berbeda itu tidak usah dicari, dia akan dengan sendirinya menjadi berbeda. Ya. Kemudian selain sisi intelektual, ada sisi etik, ya, etika. Ya. Teman-teman harus melihat, kalau tadi teman-teman bekerja dengan dongeng gitu, itu oke, dongeng sekarang sudah menjadi milik masyarakat, ya, sudah menjadi public domain, itu. Tapi nanti ketika teman-teman misalnya ikut lomba ini, teman-teman akan mengadaptasi naskah lakon yang ditulis oleh seseorang. Teks itu, teks naskah lakon sumber itu sebuah produk kebudayaan yang dilindungi oleh hak cipta. Satu, ya, dilindungi oleh hak sosiokultural, ya, dilindungi oleh hak ekonomi dan sebagainya. Jadi kita kalau mau melakukan suatu adaptasi atau tafsir ulang atau alih wahana harus mempertimbangkan hak-hak apapun yang melekat pada teks itu. Tidak bisa segampangnya, tidak bisa seenak udel itu. Ya, teman-teman sedang melakukan sebuah rekreasi, bukan sedang melakukan sebuah pencurian intelektual. Ya, itu. Hak sosiokultural juga gitu. Dongeng misalnya masih menjadi milik masyarakat tertentu. Malin Kundang itu masih misalnya diakui sebagai milik masyarakat Minangkabau. Ada hak sosiokulturalnya. Kalau teman-teman mau kemudian mengadaptasi Malin Kundang seenak udelnya, ya ada risiko teman-teman menyakiti hati orang-orang Minangkabau. Ya, jadi sensitivitas seperti itu, sensitivitas sosiokultural seperti itu harus teman-teman perhatikan. Ya, teks-teks yang lain misalnya apa gitu, Bible atau Al-Quran gitu, itu kan ada ininya, ada hak sosiokulturalnya, ada satu society yang memiliki itu gitu. Kita tidak bisa apalagi orang luar dari society itu yang mau mengadaptasinya dengan seenaknya gitu kan tidak bisa. Jadi eh, eh, sensitivitas-sensitivitas seperti ini, hak-hak seperti ini harus kita sebagai jika teman-teman ingin melakukan adaptasi, harus teman-teman sadari. Ya. Bekerjalah secara intelektual dan memperhatikan etik-etik yang 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 melekat pada kerja itu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Berarti kalau Mas saya mau nanya dong. Ya, Kalau berdasarkan hak-hak sosial kultural dan hak intelek ini berarti setiap penulisan atau penafsiran ulang naskah itu perlu surat izin dulu atau memang secara dialog aja boleh gitu. ya, ya. Ini pertanyaan bagus. Ya, sebaiknya ya tidak harus surat sih, tapi bagaimana teman-teman punya izin
atau dipersilakan oleh si penulisnya atau pemegang haknya gitu. Kalau di luar negeri, belum lagi kita berhubungan dengan hak cipta, hak ekonomi, ya, ya. Itu kalau kita mau melakukan adaptasi pada naskah yang belum menjadi public domain, ya, yang masih naskah biasanya sudah menjadi public domain ketika penulisnya sudah meninggal 70 tahun, baru kemudian dia bebas. Boleh diperjualbelikan, boleh apa, itu bebas. Ya, tapi sebelum itu hak cipta masih melekat. Kita perlu izin dari penulisnya. Dan seringkali izin itu berbayar. Ya, aku pernah melakukan sebuah adaptasi, sebuah cerpen luar, dan aku harus membayar sekitar 70 juta Hmm. hanya untuk mengadaptasi, izin mengadaptasi. Ya, Berarti ngaruh ke royalti juga ya Mas ya? iya, benar. Karena disitulah kita menghargai seorang penulis, menghargai kerja intelektual. Ya, penulis itu bekerja, Hmm. gitu. Ya, seperti itu. Oke Mas. Ya, hal-hal seperti itu harus teman-teman pertimbangkan. Jadi kita tidak bisa bekerja seenaknya. Ada satu satu aturan, ada satu regulasi yang bukan hanya tentang penulis tapi juga dengan masyarakat, gitu. Ya, ada lagi pertanyaan lain tentang ini? Nanya lagi Ya, Mas. Hilmi. Ya, Ilmi dulu atau saya? silakan. Siapa? Hilmi aja dulu. Boleh Bang Cabe lanjut lanjut dulu Bang Cabe. Oh ya. Eh ini kalau misalnya kita kan sebagai penulis yang tidak tergabung dalam apa namanya komunitas atau gimana gitu ya. Jadi Hmm, independen penulis. Nah, hmm, untuk mempatenkan karya kita sendiri itu supaya nggak sembarangan orang mengalih wahanakan dan sebagainya itu, apakah kita hmm, harus mendaftarkannya ke lembaga yang memang mengurusinya atau bagaimana nih hmm, Mas? Soalnya hmm, kan kita juga sebagai penulis yang baru-baru kan hmm. kadang main nulis-nulis aja gitu loh. Ya. Ya, Itu sih Mas. di Indonesia yang seperti ini memang masih buruk ya ininya Mm. kondisinya masih sangat buruk dunia perbukuan misalnya seperti itu masih buruk. Eh, hak cipta ini nanti jadi jauh ininya. Kalau misalnya teman-teman eh, menulis sesuatu dan itu murni karya teman-teman dan kemudian menerbitkannya dalam bentuk buku itu secara otomatis teman-teman dapat hak cipta. Tidak usah didaftarkan kemana-mana. Jadi hukum itu berbicara seperti itu. Ketika kamu punya suatu karya dan kemudian dipublish melalui satu media tertentu, entah itu koran, entah itu website, entah itu buku dan sebagainya, ada satu media yang official yang menerbitkan itu dengan otomatis penulis itu sudah mempublikasikan dan mendapat hak cipta terhadap karya itu. Ya. Artinya, jika masyarakatnya taat hukum, ketika dia mau mementaskan apapun itu mempublikasikan, apalagi kemudian secara komersial, ya, dia harus membayar royalti pada penulisnya. Ya. Hanya saja sekarang di teater Indonesia kita kan jarang nih ada yang teater komersial. Makanya, makanya kemudian kita masih oke-oke aja gitu, tidak harus membayar dan sebagainya. Gitu. Itu tentang hak ekonomi ya, tentang hak hukum dan sebagainya. Tapi ada juga tentang hak sosiokultural yang tadi itu. Itu yang kemudian harus dipelajari gitu. Ini kalau misalnya aku mengubah cerita Malin, misalnya aku bukan orang-orang Minangkabau, ya, aku sekarang mau mengubah cerita Malin Kundang dan kemudian itu menimbulkan polemik,
di lingkungan atau komunitas society orang-orang Minangkabau, eh, itu artinya aku salah karena aku sudah melanggar hak sosiokulturalnya orang Minangkabau gitu. Kira-kira seperti itu. Oke Mas, makasih Mas. Ada lagi? Sip. Siapa tadi ya? Ya, Hilmi? Oke bang, mau izin nanya nih bang. Ini kan Mhm. ada adaptasi, tafsir ulang, alih warna, dan juga ada satu lagi Mhm. terinspirasi. Mhm. Nah, itu sebenarnya dari keempat itu ada nggak sih perbedaan yang signifikan Mhm. Ini susah ya. antara mungkin Mhm. mungkin Ini adaptasi, susah. tafsir ulang, atau warna? Pertanyaan. Nah, ya, Hmm. pertanyaannya ini susah sekali pertanyaannya. Jawabannya karena itu kadang-kadang eh, si si penulis sendiri yang menamai. Oh, ini udah adaptasi atau ini berdasarkan gitu. Ada lagi istilah itu. Kalau di film gitu based on eh, true story, misalnya seperti itu. Ya, eh, itu tidak ada sepengetahuanku tidak ada ukuran harus menakarnya mana yang dia sebut adaptasi dan tafsir ulang. Gitu. Eh, Kalau aku sendiri, aku tidak ambil pusing dengan istilah-istilah itu. Ya, tidak ambil pusing dengan istilah-istilah itu. Yang penting kerja yang kita lakukan bertanggung jawab secara intelektual dan secara etik. Itu aja yang dipegang. Gitu. Terserah mau menamai. Kita juga bisa membuat istilah baru kok, untuk menamai itu apa. Gitu. Gitu. Tapi yang selalu dijadikan pegangan menurutku adalah ketika kita melakukan mengubah satu karya orang, ya lakukanlah secara intelektual, bertanggung jawab secara intelektual dan secara etik. Itu aja. Itu. Gitu ya Hilmi. Oke bang, terima kasih bang. Ya, ada lagi? Oke, next slide selanjutnya. Ya, apa sih eh, yang terlibat dalam? Oh ya, tadi aku ada gambar. Coba back lagi. Aku mau jelasin gambar itu. Back ke slide sebelumnya. Ya, ini gambar. Ini Hamlet Machine. Teman-teman mungkin sudah tahu, ya. Ini Hamlet Machine karya Heiner Müller, eh, penulis Jerman. Ya, itu adalah adaptasi dari Hamlet karyanya Shakespeare. Ya, yang ini di foto ini dipentaskan oleh Robert Wilson. eh Hamletnya eh, Shakespeare itu kan masanya masa lalu ya, masa masa Elizabethan ya, masa Elizabethan. Terus kemudian Heine Muller menulis sebuah versi yang itu naskahnya kalau tidak salah cuma 6 halaman atau berapa gitu. Ya, Hamlet Machine itu. Dan kemudian membawa Hamlet ke masa ketika ketika tembok Berlin runtuh. Itu ketika 1980 berapa gitu ya. Ketika Jerman Timur dan Jerman Barat eh, bersatu ya. Nah, itu sebuah adaptasi bagaimana si Heine Muller membawa eh, Hamlet dari masa itu ke konteks kekinian dalam ruang yang berbeda. Ya, itu salah satu bentuk tafsir ulang atau adaptasi. Ya, ya, next. Ya, ini juga foto ini sebuah adaptasi juga. Ya, ini tari sebenarnya, judulnya Maybe. Koreografernya Magui Marang, koreografer dari Paris. Dia mengalihwahanakan atau menafsir ulang naskah karya Samuel Beckett ke dalam bentuk tari.
Kalau tidak salah ada 3 atau 4 naskah menjadi satu karya tari. Itu bagus sekali. Aku suka kali ini. Ya, karakternya masih muncul. Masih ada dialog kadang-kadang, tapi cuma berapa 1-2 kalimat itu dalam pertunjukan tari itu dari naskahnya Beckett. Tapi karakter orangnya, eh, penari-penarinya itu benar-benar, kita bisa melihat karakter-karakter yang ditulis oleh Beckett. Itu tanpa dijelaskan, orang yang tahu, yang membaca karya-karya Beckett, tanpa dijelaskan, melihat foto ini aja, melihat visual aja, tanpa penjelasan, dia sudah bisa mengidentifikasi, oh ini Beckett banget. Ya, untuknya tari. Judulnya Maybe. Ya, eh, apa sih hal-hal apa aja yang terlibat dalam kerja adaptasi atau tafsir ulang, teman-teman? Aku mencoba merumuskan ini. Ya, yang pertama tentu saja teks sumber. Ya, teks sumber itu bisa apa aja. Ya, tadi kita bekerja dengan dongeng. Nanti teman-teman akan bekerja dengan naskah lakon yang akan diadaptasi untuk keperluan lomba ini, ya, menjadi naskah lakon monolog. Ada puisi, novel, artikel, esai, cerpen dan sebagainya. Itu teks atau rekaman video, rekaman audio itu teks sumber semuanya. Ada teks sumber di dalamnya. Ya, kita karena kita bekerja mengadaptasi, kita tidak berangkat dari eh, ruang kosong. Ya, tapi proses penciptaan apapun sebenarnya tidak ada yang berangkat dari ruang kosong. Hanya saja dalam adaptasi kita sedang berhadapan dengan satu teks sumber yang jelas. Ya, itu. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan terhadap teks sumber adalah analisis yang mendalam, ya, dari berbagai segi. Nanti kita lihat lagi analisis apa yang kita bisa lakukan. Ya, ini yang paling penting. Ya, karena kalau kita tidak tahu secara mendalam teks sumbernya, gimana kita bisa menulis adaptasinya? Ya, kalau kita hanya bisa membaca permukaannya doang, ya pasti naskah adaptasi yang kita hasilkan hanya akan, ya, banal-banal saja, gitu. Ya, analisis itu penting. Pengalaman saya kalau mengadaptasi, eh, kerja analisis dan riset yang butuh waktu paling lama. Nulis biasanya bisa aja cuma 1 minggu, tapi analisis riset bisa berbulan-bulan, gitu. Ya, yang selanjutnya adalah agensi atau kepentingan dan kepentingan tertentu. Ya, apa kepentingan kita sebagai penulis? Kembali lagi ini ke ideologi. Mau apa sih? Kenapa sih kita nulis ulang itu? Itu. Tujuan apa yang ingin kita capai? Tadi kita sudah menyinggung itu, ya, dengan brilian yang mengambil sudut pandang si istri atau Angelic yang ingin apa mengkritisi si mitologi itu misalnya, ya, itu tujuan. Ada agensi di dalamnya, ada kepentingan di dalamnya, ya. Kepentingannya apa misalnya? Melawan budaya patriarki, ya, melawan apa pemikiran-pemikiran mitis di dalam masyarakat yang itu harus dilawan dalam kehidupan sekarang, misalnya. Itu tujuannya. Ya, menulis kita tidak bisa, eh, kalau kita menulis pasti kita akan mempublikasikan tulisan kita dan kita berharap tulisan kita akan berdampak kepada masyarakat, kepada pembacanya. Ya, dampak apa yang kita inginkan, itulah tujuannya. Ya. Kemudian yang keempat yang tadi saya singgung berkali-kali dan sudah bahas dengan dalam kerja intelektual dan etik yang bertanggung jawab. Dua hal itu yang harus dipegang, teman-teman. Kalau teman-teman mengadaptasi, bukan hanya mengadaptasi sih, sebenarnya juga menciptakan tulisan juga seperti itu. Ya,
Kita kan tidak ada apa ya, nothing new under the sun, ya. Semua hal itu pasti sudah ada yang mengungkapkan sebelumnya. Jadi teman-teman harus menyadari itu. Ya. Yang terakhir, karena kita mengadaptasi, pasti ada perubahan. Akan ada suatu karya versi baru yang teman-teman lakukan. Nah, perubahannya akan sejauh mana? Apakah perubahan bentuk, perubahan isi, gaya, pesan, perspektif, ideologi, dan lain sebagainya. Itu teman-teman sendiri yang menakar sebagai penulis. Tidak ada patokan, tapi teman-teman yang menakar, teman-teman yang punya rancangan, teman-teman yang punya apa ya, ukuran mau seberapa perubahan itu akan dilakukan. Itu.